Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanalgi dengan NPM 4524210069. Di sini saya dari jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pancasila. Oke, jadi kita di sini ngapain ya kira-kira? Hmm, oh ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi turunan. Kalian tahu gak sih materi turunan itu untuk apa? Kalau kalian mau tahu, tonton sampai habis ya. Di sini saya akan menjelaskannya secara detail dan ringkas. Oke, terima kasih. Sebelumnya, kalian tahu gak sih turunan itu apa? Turunan atau derivatif menggambarkan laju perubahan suatu fungsi. Simbol dari simbol turunan dari fungsi f(x) adalah f aksen x atau dy per dx. Fx itu apa sih? Fx itu adalah fungsi pertama dan f aksen x itu adalah fungsi turunan. Oke, berarti dy per dx itu juga bisa sebagai fungsi dari simbol turunan. Biasanya digunakan di mana sih? Turunan itu digunakan untuk menentukan kemiringan garis singgung di suatu sisi titik kurva. Materi turunan itu biasanya digunakan untuk apa sih? Di dalam kehidupan nyata, turunan itu biasanya digunakan untuk apa sih di kehidupan nyata? Dalam kehidupan nyata, turunan ini bisa digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Untuk fisika dan komputasi, turunan menunjukkan laju perubahan posisi, kecepatan, dan laju perubahan kecepatan ke percepatan. Contohnya pada sistem ETA menghitung kecepatan mobil dengan turunan posisi terhadap waktu. Oke, kalian tahu nggak sih ETA itu apa? ETA itu adalah perkiraan waktu sampai. Misal, kalau di turunannya itu misalnya mobil akan menuju ke tempat lokasi itu selama 5 menit, maka diperkirakan sampai 5 menit lagi. Itu untuk fungsi dalam menentukan kecepatan dan percepatan. Yang kedua itu ada mencari nilai maksimum dan minimum. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum, turunan membantu mencari kapan suatu fungsi mencapai puncaknya, itu maksimum, atau lembahnya minimum. Contohnya itu menentukan waktu terbaik, memberikan diskor agar permintaan maksimal. Jadi, gimana caranya untuk permintaannya itu maksimal? Yaitu memberikan diskon supaya nilai eh, permintaannya agar mencapai ke batas maksimal. Oke, yang ketiga itu di dalam kehidupan nyata itu menentukan laju perubahan. Hmm, untuk menentukan laju perubahan, turunan digunakan untuk melihat seberapa cepat sesuatu berubah, baik dalam ekonomi, biologi, maupun sistem komputer. Contohnya pada perubahan permintaan pelanggan terhadap waktu. Misal, pelanggan minta waktu tuh sejam, maka bisa dalam turunan itu bisa merubahnya ke, per- ke permintaan pelanggan terhadap waktu tersebut. Berarti pelanggan itu bisa dapat permintaan waktu yang dia mau. Oke, yang keempat itu ada analisis grafik. Oke, analisis grafik ya teman-teman. Turunan digunakan untuk mengetahui bentuk grafik. Kalian tahu kan bentuk grafik itu kayak gimana? Ya, kalau kalian tahu, bentuk grafik itu ada naik, turun, datar, dan cekung atau cembung. Jadi ada yang naik, turun, datar, cekung, gini, cekung, dan cembung, gini. Tuh. Dan membantu dalam visualisasi data atau desain antar pengguna UI. Nah, kalau kalian mau masuk informatika, untuk belajar turunan ini sangat bagus. Ini tuh awal banget untuk kalian belajar turunan. Sebelum kalian belajar turunan, kalian harus belajar kalkulus dulu. Kalkulus itu
Materinya kalau nggak salah ada turunan, ada fungsi, ada diferensial dasar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Optimasi, itu yang kelima. Banyak sistem komputer, terutama AI dan machine learning, menggunakan turunan untuk mencari nilai optimal dari suatu fungsi. Contohnya, meminimalkan kesalahan prediksi model. Jadi, misal ada suatu model yang eh, kita anggap kesalahannya itu besar, tapi kita mau model itu supaya nggak terlalu besar lagi, kita menggunakan namanya turunan untuk meminimalkan kesalahan prediksi model. Oke, turunan digunakan untuk mengukur perubahan, mencari nilai ekstrim, dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Berarti turunan ini adalah alat utama untuk memahami dan mengendalikan dinamika sistem. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya guys. Oke, kalian tahu gak sih, turunan itu mempunyai aturan dasar turunan. Di sini, di dalam namanya poin-poin ini, di sini ada aturan dasarnya loh, di turunan konstanta, ada fungsi pangkat, penjela- penjumlahan atau pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi di sini saya misalkan ambil turunan konstanta. Misal ada suatu soal, eh, turunan konstantanya yaitu 2, maka kita turunkan jadi X sama dengan 0. Karena dia nggak ada yang namanya variabel di belakangnya. Misal kita tambah ini, F X sama dengan 2X. Maka kita turunkan efeknya jadi 2. Maka untuk turunannya itu 2. Berarti, oke kita lanjut ke fungsi pangkat 2. Dan di sini ada namanya variabelnya yaitu X. Maka kita eh, pangkatnya itu misal 3. Jadi untuk nilainya itu gimana sih cara cara dia supaya bisa itu gini. X sama dengan 3 kali X, 3 kali 2 yaitu berapa kira-kira teman-teman? Yaitu 6. Terus di sini X. Jadi karena di sini 3 tadi kita kalikan jadi 3 kurang 1 sama dengan ini belum jadi efek ya. Nah, ini belum. Dan di sini baru kita tulis F aksen X sama dengan 6x2. Jadi ketemu ya untuk fungsi pangkat. Jadi fungsi pangkat itu caranya begitu. Untuk penjumlahan dan pengurangan nanti saya jelaskan di lain hari dan perkalian juga sama pembagian. Jadi di sini karena kita sudah menjelaskan tentang aturan dasar turunan, jadi kalau misalnya saya membuat suatu kasus. Jadi suatu kasus di kehidupan nyata, eh, jadi misal kalau misalnya ada suatu insinyur yang ingin membangun jalan, tapi dia harus mengetahui ketinggian, curam, dan lajunya. Apakah itu aman di jalan jalan pada jalanannya. Jadi kalian simak ya video ini. Contoh kehidupan nyata, materi turunan, aturan dasar, fungsi pangkat dalam perancangan jalan. Halo, perkenalkan, saya Muhammad Sanalgi. Profesi saya di sini sebagai insinyur loh. Wow, profesinya keganti. Jadi ada namanya. Keren nih editor. Wah, ada topinya juga. Ini baru insinyur. Kira-kira
Ngapain ya di sini? Oh iya, aku kan ditugaskan untuk merancang jalan. Coba aku lihat jalanan di daerah ini seperti apa. A few moments later. Wah, saya lihat jalanan di daerah sini sepertinya curam. Bagaimana cara saya dapat mengetahui seberapa curam jalanan tersebut? Coba kita lihat seberapa tinggi jalanan tersebut. Wah, ternyata setelah saya analisis, fungsi ketinggian jalan di lokasi ini mendekati bentuk YX sama dengan 0,02 X kuadrat loh. Oke, sekarang saya sudah mendapatkan fungsi ketinggian. Sekarang saya mencari nilai kemiringan jalan tersebut. Hmm, Bagaimana cara supaya saya tahu kemiringan jalan tersebut? Oh iya, saya kan belajar diferensial dasar atau turunan saat SMA hingga kuliah. Oke, saya akan jelaskan ke kalian mencari kemiringan jalan menggunakan rumus fungsi pangkat dari turunan pada aturan dasar. Wow, Sehan sedang merancang jalan supaya jalan di daerah sini dapat dilalui. Saya mengetahui bahwa fungsi ketinggiannya itu fx sama dengan 0,02 x kuadrat, namun dia harus mencari kemiringan jalan tersebut. Bagaimana dia mengetahui kemiringan jalan tersebut? Oke, di sini kita akan jawab. Fx sama dengan 0,02 x kuadrat. Gimana sih cara turuninnya? Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa turunan pada fungsi pangkat yaitu fx sama dengan n kali x n min 1. Jadi di sini kita sudah ketemu nilai n-nya yaitu eh, fx sama dengan 0,02 x kuadrat. Oke, kita harus kalikan pangkatnya ke koefisiennya. Kita kalikan. Kali. Jadi hasilnya dapat X sama dengan 0,04 X. Dan kita kurangin 2 kurang 1. Duh, sorry ya, salah. 2 kurang 1. Maka hasilnya F aksen X sama dengan 0,04 X. Ini adalah hasilnya. Maka kemiringan tersebut, kemiringan jalan tersebut yaitu 0,04 X. Oke, cukup jelas. Kalau cukup, kita lanjut ya. Oke, kemiringan jalan sudah ketemu dengan hasil F aksen X sama dengan 0,04 X. Berarti sekarang misalkan kalau saya jalan menggunakan kendaraan umum atau mobil untuk berjalan 10 meter ke depan. Seberapa tinggi posisi saya sekarang dari titik awal? Soalnya nilai dari kemiringan jalannya itu F aksen X sama dengan 0,04 X. Sekarang Sehan berjalan dengan kendaraannya 10 meter ke depan. Namun Sehan bingung dengan ketinggian dia dari titik awal. Seberapa tinggi posisi Sehan dari titik awal. Jadi kita sudah ketemu nih kemiringannya yaitu F aksen X sama dengan 0. Oke, jadi kita udah ketemu. Untuk kemiringannya F aksen sama F aksen X sama dengan 0,04.
X untuk jalannya Oke, kita sudah ketemu titik kemiringannya yaitu F aksen X sama dengan 0,04 X. Oke, kita mencari namanya eh dia berjalan dari titik sebelumnya dari ketinggian di titik awal sampai ke 10 meter ke depan, yaitu X-nya berarti 10. Maka kita akan substitusi nilai tersebut, yaitu F aksen X sama dengan 0,04 dikali 10. Berapa ya teman-teman kira-kira? Yaitu yaitu 0,4. 0,4. Maka hasilnya segini atau 40%. Ini jawabannya. Sekarang saya tahu bahwa hasilnya tuh 40% atau 0,4. Maka nilai ini tergolong cukup curam. Hah. Oleh karena itu, saya mempertimbangkan untuk desain jalan yang aman, seperti menambah panjang jalur atau jalanan yang berkelok agar kemiringannya tetap dalam batas yang diperbolehkan. Oke, kesimpulan dari saya sendiri, semakin jauh kendaraan melaju, ketinggian jalan akan meningkat secara kuadrat dan gradiennya bertambah secara linear. Desain jalan seperti ini harus ditinjau kembali agar kendaraan umum tetap dapat melintas dengan aman. Oke, terima kasih dari saya sudah menonton dari awal hingga akhir. Sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf ya jika kata-kata saya masih belepotan. Maklum, namanya ini juga belajar. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kalian sebelumnya sudah menyimak video tersebut kan yang saya buat di animasinya sama di penjelasan materinya. Gimana? Kalian nyimak gak? Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang Excel-nya. Excel itu berfungsi untuk apa sih? Excel juga bisa berfungsi untuk menghitung turunan. Gimana sih caranya? Yang pertama-tama kalian harus mengetahui rumusnya dulu. Jika kalian tidak mengetahui rumusnya, maka juga tidak akan bisa mengerjakannya. Udah, kita lanjut nih. Kita akan membahas materinya di Excel. Gimana sih cara menggunakan Excel dengan materi fungsi turunan atau turunan aturan dasar. Oke, kita lanjut ke materinya ya guys. See you. Guys, jadi di sini kita sudah eh, apa namanya? Udah ada di Excelnya. Gimana sih cara masukin rumus di Excelnya itu? Gimana sih cara ngejawab soalnya itu di Excel? Oke, nih aku jelasin ya. Kita hapus dulu nih. Kita hapus dulu. Ini tadi sebelumnya aku udah record, cuman nggak tahu kenapa nggak ada di videonya ya. Jadi aku dari ulang aja. Oke, kita masuk ke namanya soalnya. Kan tadi kan di sebelum video sebelumnya tuh udah dijelasin nih soalnya gimana. Jadi aku mau ngejelasin gimana sih cara menghitung di Excelnya. Kan tadi saya udah bilang di awal, saya mau menghitung Excelnya supaya kalian bisa supaya kalian bisa mempelajari materi yang saya kasih sebelumnya. Oke. Jadi ada soal nih. Diketahui bahwa fungsi fx sama dengan 0,02 kuadrat itu dari nilai ketinggian sisehan tersebut dalam eh ketinggian dari sisehan dalam video yang sebelumnya saya kasih atau yang kalian sebelumnya kalian tonton nilai x yaitu 10. 10-nya itu 10 meter dari jarak titik awal Heian menuju ke 10 meter ke depan. Kita juga mencari nilai turunan dari fungsi X.
Turunan dari fungsi X kan sudah dijelaskan kan sebelumnya. Jadi kalian harus mengerti eh apa sih namanya turun aturan dasar fungsi turunan. Eh, berapakah hasil dari nilai tersebut? Jadi eh, dari soal ini mereka meminta ada dua nih yang diminta dari soal tersebut. Yang pertama nilai dari substitusi X ke fungsi X sama dengan 0,02 X kuadrat. Yang kedua itu nilai dari turunannya tersebut. Oke, kita masukkan fx. Fx ini kan udah ketemu 0,02 X kuadrat. Penulisan kuadrat dalam Excel tuh begini ya. Terus f aksen juga sudah ketemu dari eh, video yang kalian sebelumnya kalian sudah baca, kalian sudah lihat, tuh ada namanya turunannya. Turunannya berapa kira-kira? Nah, karena kalian nggak bisa ngejawab, ini turunannya. Nilai X-nya itu adalah 10. Oke, pertama-tama kita harus masukkan nilai X-nya. Berapa nilai X? Ya, 10. Pintar kalian, kalian pintar ya guys. Terus nilai fx sama dengan fx-nya berapa? Nah, ini fx-nya ya guys. Jangan lupa di sini kalian kalau mau ngejumlahin, kalian tulis sama dengan. Habis itu kalian baru masukin rumus dari soal tersebut. 0,02. Nah, pas 0,02, jangan lupa kalian kalikan. Kalikannya dengan bintang. Kenapa dikalikan? Karena 0,02 itu sebenarnya dikalikan dengan X kuadrat. Jadi kita harus menghitung nilai X kuadratnya dulu. Nih, ini X-nya tuh 10 ya guys. Kalian klik nomor 10. Habis itu kalian pangkatin 2. Nah, hasilnya 2. Nih, 0,02 kali X kuadrat. Berarti yang pertama-tama yang kita masukkan yaitu X kuadratnya dulu. X kali X. X itu 10 pangkat 2 yaitu berapa? Ya, kalian harus itu 100. 100 dikali 0,02 yaitu 2. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya. Di sini ada nilai dari turunannya. Kan kalian tadi menyimak video tersebut, video sebelumnya, yaitu bahwa turunan dari nilai kemiringan eh, ketinggian dari 0,02 x kuadrat, yaitu 0,04 x. Oke, kita ikutin cara sebelumnya. Di sini tapi kita nggak pakai kuadrat. Oke, sini kita nggak pakai kuadrat ya. 0,04 dikali X. Ya berapa? 10. Bebas sih kalian mau pakai tutup kurung sama nggak pakai tutup kurung. Gak ngaruh ya karena dia cuma ada dua buat perhitungan doang. Nah, 0,4. Apakah hasilnya sama? Iya, sama. Dari video yang sebelum kalian lihat. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih kalian sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa disimak lagi ya video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga dengan NPM 4524210001. Saya di sini akan menjelaskan materi fungsi yang dimana fungsi itu ada tiga. Yang pertama definisi fungsi, yang kedua aturan fungsi, yang ketiga yaitu rumus fungsi. Pertama itu definisi fungsi. Sebuah variabel Y disebut fungsi
dari variabel X jika terdapat suatu hubungan sehingga untuk setiap harga X dalam daerahnya dapat ditentukan satu nilai Y. X disebut variabel bebas, sedang Y disebut variabel tidak bebas karena nilainya ditentukan oleh pilihan nilai X. Simbol fx dibaca f fungsi x atau fungsi dari x digunakan untuk menyatakan fungsi dari x. Jika dalam soal yang sama dijumpai fungsi lain dari x, maka digunakan notasi lain sebagai berikut: gx, hx, fx, gx. Lalu yang kedua itu ada aturan fungsi, yang dimana dalam mempelajari fungsi y sama dengan fx perlu diketahui daerah dari variabel bebas x. Juga disebut domain yang menentukan dari fungsi. Fungsi fx dikatakan tertentu dalam suatu interval jika dapat ditentukan untuk setiap nilai x dari interval tersebut. Jika fx adalah fungsi dari x dan jika a dalam domain yang menentukan, maka fa diartikan sebuah bilangan yang diperoleh dari fx dengan menggantikan x oleh a. Lalu yang ketiga itu rumus fungsi. Fungsi linear. Eh, Fungsi linear atau garis lurus itu memiliki ciri naik atau turun secara tetap dengan rumus fx sama dengan a plus bx. Contoh di hitung nyata itu seperti belanja. Total harga sama dengan harga satuan, x jumlah barang. Contohnya tuh seperti beli, kalau satu nasi goreng dengan harga 15.000, maka fx sama dengan 15.000 x. Sisa uang fx sama dengan 50.000 dikurang 3.000 x. Sisa uang setelah beli es teh seharga Rp 3.000 sebanyak x kali. Itu kalau misalnya kita belanja es teh. Lalu yang kedua itu adalah fungsi kuadrat atau parabola, yang dimana memiliki ciri ada titik puncak, naik lalu turun atau sebaliknya. Dengan rumus fx sama dengan ax 2 ditambah bx plus c. Contoh di kehidupan nyata itu seperti tinggi bola yang dilempar ke atas, awalnya naik lalu turun. Rumus ft sama dengan min 5t2 ditambah 20t atau tinggi bola dalam detik ke t. Lalu selanjutnya untung atau rugi dalam produksi. Biaya bisa naik saat produksi terlalu sedikit atau terlalu banyak. Lalu yang ketiga itu ada fungsi eksponensial, yang dimana memiliki ciri naik atau turun dengan cepat. Dengan rumus fx sama dengan a titik bx. Contoh di kehidupan nyatanya, yaitu pertumbuhan penduduk, semakin banyak orang, makin cepat bertambah. Lalu contoh keduanya itu bunga bank. Uang sebesar 1 juta dengan bunga 5% per tahun. Dengan rumus FT sama dengan 1 juta dikali 1,05 T. Lalu selanjutnya itu ada fungsi logaritma atau tumbuh lambat. Kalau yang tadi tumbuh cepat. Fungsi logaritma itu memiliki ciri meningkat tapi makin lama makin lambat. Dengan rumus fx sama dengan log bx. Contoh di kehidupan nyatanya, yang pertama itu ada skala kekuatan gempa atau Richter. Gempa 7 lebih besar dari 6 bukan 1 kali, tapi 10 kali lipat. Yang kedua pemahaman saat belajar. Belajar 1 jam naik drastis. Belajar 10 jam meningkatnya mulai melambat. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu fungsi trigonometri
atau bergelombang atau siklus. Memiliki ciri pola naik, turun, berulang, seperti gelombang. Memiliki rumus fx sama dengan sin x, cos x, dan lain-lain. Contoh kehidupan nyatanya yaitu perubahan siang dan malam, gelombang suara atau ombak laut, rotasi kipas angin, seperti posisi baling-baling mengikuti pola sin atau cos. Terus, ini rumus fungsi di kehidupan nyata. Rumus fungsi linear bisa digunakan pada saat belanja. Seperti, ya, seperti belanja gaji harian gitu. Lalu yang kedua, rumus fungsi linear bisa digunakan menghitung ketinggian bola. Seperti saat dipakai pada titik maksimum atau minimum saat bola dilempar. Lalu yang ketiga, rumus fungsi linear bisa digunakan menghitung pertemuan penduduk. Yang dimana dipakai saat tumbuh atau peluruhan cepat. Contoh sederhana itu seperti populasi, bunga uang. Lalu yang keempat tuh ada rumus fungsi linear. Biasa digunakan menghitung skala kekuatan gempa. Bisa dipakai saat pertumbuhan melambat. Contoh sederhana itu seperti skala gempa belajar. Lalu yang kelima, rumus fungsi linear bisa digunakan pada perubahan siang dan malam. Dipakai saat peristiwa berulang. Contoh sederhana seperti ya tadi gelombang rotasi. Lalu selanjutnya itu adalah fungsi dalam keuangan sederhana, studi kasus beli gorengan. Kita sering membuat keputusan keuangan sederhana setiap hari. Contohnya, beli gorengan pakai uang jajan sebesar 10.000. Pertanyaannya, berapa sisa uang jika terus beli gorengan? Itu sebagai konsep fungsi dari kalkulus. Misalkan, uang jajan sebesar 10.000 ini dengan harga gorengan per buah 1.500, jumlah gorengan sama dengan X. Fungsi sisa uang sama dengan X, SX sama dengan 10.000 min 1.500 X. Maka, hmm, maka artinya setiap beli satu gorengan, sisa uang akan berkurang 1.500. Lalu contoh perhitungannya, jika kita beli, jika kita beli 4 gorengan, jika kita beli 4 gorengan, maka X se- X4 sama dengan 10 satu 10.000 min 1.500 min 1.500 dikali dikali 4 sama dengan 4.000. 4.000. Ini untuk 4 gorengan. Lalu jika kita membeli 6 gorengan, maka X maka X 6 sama dengan 10 sama dengan 10.000 min 1.500
dikali 6 dikali 6 sama dengan 1000. Nih, ini juga kita membeli 6 gorengan. Lalu, ini kita grafik garis lurus, SX sama dengan, jadi kita grafik lurus, FX sama dengan 10.000 min 1.500 X. Sumbu X, jumlah gorengan X, sumbu X sama dengan jumlah gorengan X. Sumbu Y, sisa uang X, S. Lalu turun secara linear seiring bertambahnya X. Lalu kesimpulannya, yang pertama menentukan sisa uang berdasarkan jumlah pembelian. Yang kedua, konsep ini bisa diterapkan dalam perencanaan keuangan sederhana. Kedua, analisis bisnis. Yang ketiga, investasi. Lalu, yang selanjutnya, kalkulus bukan hanya teori, tapi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini. Mungkin banyak sekali kekurangan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kegiatan yang sangat dirugikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali tentang materi fungsi yang dimana sekarang diimplementasikan kepada Excel. Dengan soal diketahui bahwa uang jajan sebesar 10.000, harga makanan sebesar 1.500, untuk membeli gorengannya itu 4 atau 6, maka berapa sisa uang jajan? Lalu berarti di sini adalah uang jajan yang dimana Fx sama dengan 10.000 dikurang harga gorengan per buahnya itu adalah 1.500. 1.500 X, di mana X ini adalah jumlah gorengan yang dibeli. Jadi X1 sama dengan 4, lalu X2 sama dengan 6. X2 sama dengan 6. Lalu kita ke perhitungannya, yang dimana X1 sampingnya X2. X1 kita membeli gorengan 4, lalu X2 kita membeli gorengannya itu 6. Lalu jumlah ini kita jumlahkan 10.000. 10.000 dikurang 1.500. 500 dikali dengan G13, enter, sebesar 4.000. Lalu juga sama dijumlahkan 10.000 dikurang 1.500 dikali dengan K13, maka 1.000. Lalu di sini adalah Fx. Jika kita membeli 4 gorengan, maka iniannya
F4 sama 10.000 min 1.500 seperti di sini jumlahnya dikali 6 eh dikali 4 maka sama dengan 10.000 dikurang 6 sama dengan 4.000. Lalu yang ini, jadi kita membeli 6 gorengan F6 sama dengan 10.000 min 1.500 dikali 6 sama dengan 10.000 min 9.000 dengan hasil 1.000. Lalu kesimpulan akhirnya adalah saat membeli 4 gorengan, uang sisa 4.000. Yang kedua, saat membeli 6 gorengan, uang tersisa 1.000. Fungsi fx membantu memprediksi sisa uang dengan cepat dan tepat. Setiap tambahan satu gorengan akan mengurangi uang jajan sebesar 1.500 sesuai turunan fungsi f aksen x sama dengan min 1.500. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.